Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Reso Sentono, NPM 19622010004, Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya dengan judul Pengaruh Intelektual Capital Disclosure dan Kinerja Keuangan terhadap Nilai Perusahaan pada Perusahaan Manufaktur tahun 2017 sampai 2021. Yang pertama, latar belakang. Perusahaan di Indonesia selalu menekankan penggunaan aset berwujud atau akuntansi berdasarkan aset berwujud. Sementara itu, kapasitas perusahaan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan salah satu faktor kompetitif yang paling penting saat ini. Sumber daya manusia memegang peranan penting tidak hanya dari segi kualitas dalam penyajian laporan keuangan saat ini. Laporan keuangan tidak dapat memberikan informasi tentang suatu perusahaan berdasarkan pengetahuan dan aset tidak berwujud. Caroline dan Haryanto 2015, Claudia dan kawan-kawan 2021. Dengan pengungkapan intelektual capital disclosure terkait dengan kinerja keuangan, perusahaan harus memiliki tujuan untuk mengukur seberapa efektif para pemimpinnya dalam menjalankan bisnis. Ada kalanya efisiensi operasional bisnis turun hingga menimbulkan kerugian. Amalia dan Wahidawati 2021. Penggunaan aset tidak berwujud bisa melalui pengungkapan intelektual capital disclosure, merupakan salah satu alternatif yang diusulkan untuk mengatasi masalah tersebut. Listen dan kawan-kawan 2020. Kinerja keuangan suatu perusahaan merupakan salah satu faktor yang dilirik oleh calon investor untuk menentukan investasi ekuitas dan goodwill. Komariah dan Mildawati 2021. Menurut Purnomo dan Marcelia 2016, banyaknya insiden yang terjadi dalam konteks kondisi ekonomi yang kurang kondusif justru menyebabkan masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap dunia usaha. Hal ini memaksa investor untuk melakukan berbagai analisis, baik teknikal maupun fundamental, yang berguna dalam menilai saham mana yang akan dipilih dan menentukan return yang diharapkan dalam menentukan strategi investasi. Indawati dan Yulianto 2021. Kinerja keuangan dapat diukur dengan probabilitas bisnis. Susanto dan Suryono 2020, Hidayat 2021. Informasi keuangan dapat berguna sebagai sumber informasi, sebagai alat untuk meminta pertanggungjawaban pemilik perusahaan kepada manajemen, sebagai penjelasan tentang indikator keberhasilan perusahaan, dan sebagai sumber pertimbangan pengambilan keputusan. Muhammadzah dan Purwanto 2020. Kinerja keuangan suatu perusahaan dapat diukur dengan menggunakan indikator keuangan. Indikator keuangan menunjukkan pergerakan perubahan, situasi keuangan, dan potensi untuk mengelola aset perusahaan untuk meningkatkan nilai pemegang saham. Lesmana dan kawan-kawan 2020. Untuk mengukur kinerja keuangan suatu perusahaan dapat dilakukan dengan menggunakan analisis laporan keuangan perusahaan. Salah satunya dengan menganalisis rasio-rasio keuangan perusahaan tersebut. Karena analisis laporan keuangan yang digunakan sebagian besar adalah rasio-rasio keuangan dari Susanto dan Suryono 2020. Nilai perusahaan sangat penting bagi perusahaan karena nilai perusahaan yang tinggi dikaitkan dengan kekayaan pemegang saham yang tinggi. Aziza dan Widayanti 2021. Anggara dan Ardini 2021. Karena jika nilai perusahaan di mata investor sangat baik, maka investor akan sangat tertarik untuk menanamkan modalnya untuk berinvestasi. Begitu juga sebaliknya. Salah satu alat yang digunakan untuk menentukan nilai suatu perusahaan adalah laporan keuangan. Berliana dan
Boarleling 2021. Mereka berpendapat bahwa nilai perusahaan berasal dari kemampuannya untuk menghasilkan keuntungan dan dari resiko bisnisnya. Dengan kata lain, bahwa penilaian perusahaan tergantung pada pendapatan yang dihasilkan oleh aset, bukan pada distribusi pendapatan antara dividen dan laba ditahan. Indasari dan Ashik 2021. Memaksimalkan nilai perusahaan merupakan tujuan utama perusahaan. Utomo dan Ariska 2021. Nilai perusahaan adalah suatu kondisi tertentu yang dicapai suatu perusahaan yang merupakan bukti kepercayaan masyarakat terhadap bisnis tersebut setelah beberapa tahun beroperasi sejak berdiri sampai sekarang. Peningkatan nilai perusahaan merupakan suatu pencapaian yang sejalan dengan keinginan pemilik, karena dengan meningkatnya nilai perusahaan maka kesejahteraan pemilik juga akan meningkat. Ardiansa dan Setiono 2021. Riset gap. Riset gap di sini yang pertama, hasil penelitian Ripandi dan Septiano 2021 menemukan bahwa intellectual capital disclosure berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Yang kedua, penelitian Listen dan kawan-kawan 2020 menemukan bahwa intellectual capital disclosure secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Yang ketiga, penelitian Anggara dan Ardini 2021 menemukan bahwa ROA berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. 4. Sedangkan penelitian Mumtazah dan Purwanto 2020 menemukan ROA secara signifikan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Penelitian ini replikasi dari penelitian Ripandi dan Septiano 2021, di mana perbedaan penelitian yang saya teliti dengan penelitian terdahulu ada pada perhitungan kinerja keuangan. Penelitian terdahulu menggunakan return on equity, sedangkan penelitian saya menggunakan return on asset. Saya akan menggabungkan intellectual capital disclosure dan kinerja keuangan mempengaruhi variabel nilai perusahaan. Alasan peneliti memilih perusahaan manufaktur yang terdapat di Bursa Efek Indonesia sebagai objek penelitian adalah karena perusahaan manufaktur tersebut merupakan perusahaan yang besar dibandingkan dengan perusahaan lain. Untuk dapat membandingkan antara perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lainnya, beberapa penelitian terdahulu masih terdapat inkonsisten terhadap hasil akhir penelitiannya. Berdasarkan riset gap, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Intellectual Capital Disclosure dan Kinerja Keuangan terhadap Nilai Perusahaan pada Perusahaan Manufaktur 2017 sampai 2021. Identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan identifikasi masalah sebagai berikut. Yang pertama, kebanyakan perusahaan hanya menghitung aset berwujud. 2. Aset tidak berwujud merupakan faktor penting pada era ini. 3. Pentingnya mengukur kinerja keuangan bagi perusahaan untuk menarik minat investor. Batasan masalah. Batasan masalah yang akan diangkat pada penelitian ini hanya pada batas pengaruh intellectual capital disclosure dan kinerja keuangan pada nilai perusahaan manufaktur. Rumusan masalah. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat disimpulkan beberapa permasalahan yang akan diteliti di antaranya. 1. Apakah intellectual capital disclosure berpengaruh pada nilai perusahaan? 2. Apakah kinerja keuangan berpengaruh pada nilai perusahaan? Tujuan dari penelitian ini berdasarkan latar belakang
dan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah: 1. Untuk mengetahui pengaruh intellectual capital disclosure terhadap nilai perusahaan. 2. Mengetahui pengaruh kinerja keuangan terhadap nilai perusahaan. Manfaat dari penelitian. Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka hasil penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut. Yang pertama, secara praktis, penelitian ini dapat menjadi bahan masukan terhadap perusahaan manufaktur yang ada di Bursa Efek Indonesia. Kedua, sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya untuk memperdalam penelitian di bidang pengaruh nilai perusahaan pada sektor manufaktur. Yang kedua, tinjauan pustaka. Deskripsi konseptual. Menurut Sakaran dan Bogi 2019, variabel dependen atau variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat oleh variabel independen atau variabel bebas. Variabel dependen pada penelitian ini adalah nilai perusahaan. Variabel bebas atau variabel independen merupakan variabel yang dipengaruhi atau menjadi penyebab perubahannya atau timbul variabel dependen atau terikat. Variabel independen dalam penelitian ini yakni intellectual capital disclosure dan kinerja keuangan. Nilai perusahaan. Tujuan utama perusahaan menurut theory of the firm adalah perusahaan akan memaksimumkan kekayaan atau nilai perusahaan, value of the firm. Amalia dan Wahidawati 2021. Nilai perusahaan yang tinggi merupakan hal yang diinginkan oleh setiap perusahaan karena dengan nilai yang tinggi menunjukkan kemakmuran para investor. Selain itu, dapat juga menimbulkan kepercayaan investor pada perusahaan. Nilai perusahaan yang dibentuk menggunakan harga saham dipengaruhi oleh peluang investasi suatu perusahaan. Selanjutnya, intellectual capital disclosure. Intellectual capital disclosure atau disingkat dengan ICD Indonesia dikembangkan oleh Ulum 2015. Pengungkapan informasi tentang intellectual capital yang disajikan pada laporan keuangan perusahaan dikelompokkan dalam 3 kategori yang terdiri dari 36 item. Kategori yang dimaksud adalah sebagai berikut. Kategori human capital 8 item, struktural capital 15 item, dan relational capital 13 item. Intellectual capital merupakan istilah dari aset tidak berwujud, yang merupakan gabungan dari pasar dan kekayaan intelektual yang berpusat pada manusia dan infrastruktur yang mendorong untuk melaksanakan dan mengembangkan perusahaan. Modal intelektual mencakup semua pengetahuan karyawan, organisasi, dan kemampuan untuk menciptakan nilai tambah dan keunggulan kompetitif berkelanjutan. Yang ketiga, kinerja keuangan. Menurut Chandra Kirana dan Monica 2019, kinerja keuangan merupakan salah satu indikator yang dapat mengukur tingkat keberhasilan manajemen dalam mengelola suatu perusahaan. Kinerja perusahaan yang terkait dengan keuntungan yang diperoleh selama tahun berjalan akan dicatat di dalam laporan keuangan perusahaan yang dipublikasi kepada investor. Bagi investor, dengan adanya informasi kinerja keuangan dapat digunakan untuk mengambil keputusan apakah kinerja suatu perusahaan dapat digunakan untuk melihat apakah dapat mempertahankan investasi perusahaan atau mencari alternatif lain. Hasil penelitian yang relevan, pengaruh intellectual capital disclosure dan
probabilitas terhadap nilai perusahaan Muhammad Ripandi, Renil Septiano 2021. Hasil penelitian pengungkapan intelektual capital disclosure dan profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. 2. Pengaruh kinerja keuangan terhadap nilai perusahaan pada perusahaan rokok yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Tera Lesmana, Yusuf Iskandar, Heliani 2020. Hasil penelitian ROA dan ROE tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan secara simultan. Yang selanjutnya, pengaruh kinerja keuangan dan ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan pada perusahaan food dan beverage di Bursa Efek Indonesia. Depagani Aziza, Dini Widiawati 2021. Dengan hasil return on asset berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Current ratio berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. Debt to equity ratio berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. Yang kedua, pengaruh enterprise risk management disclosure, intellectual capital disclosure, dan debt to asset ratio terhadap nilai perusahaan. Studi kasus pada perusahaan manufaktur non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017 sampai 2019. George Listen, Tri Anggreni, Syanggi, Gumanki, Farunik, Doni Yana 2020. Enterprise Risk Management Disclosure secara parsial berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Intellectual Capital Disclosure secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Debt to asset ratio secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Teoretik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori signaling theory. Teori signal pertama kali dikemukakan oleh Spencer 1973 yang menjelaskan bahwa pemilik informasi memberikan sinyal atau sinyal berupa informasi yang mencerminkan keadaan sinyal dari suatu bisnis yang menguntungkan penerima manfaat (investor). Signaling teori menyatakan bahwa suatu organisasi berusaha untuk menyajikan sinyal yang dapat berupa informasi positif pada calon investor melalui pengungkapan dalam laporan keuangan perusahaan. Sinyal yang positif, keunggulan kompetitif yang signifikan bagi suatu perusahaan dan dapat memberikan nilai yang cukup tinggi bagi perusahaan. Nani dan Chandra 2016, Ripandi dan Septiano 2021. Rangka konseptual. Di sini intellectual capital disclosure dan kinerja keuangan garis panahnya ke nilai perusahaan. Selanjutnya hipotesis. Hipotesis yang pertama adalah menurut Ripandi dan Septiano 2021, Amalia dan Wahidawati 2021, dan Ardiansa dan Septiono 2021 menunjukkan bahwa intellectual capital disclosure berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Modal intelektual adalah sumber daya bisnis yang mendasari pengetahuan dan dalam bentuk aset tidak berwujud yang digunakan sebagai nilai untuk bisnis. Sinyal positif yang digunakan investor melalui ICD yang disediakan perusahaan digunakan untuk menghasilkan inovasi dan persaingan bisnis. Nilai perusahaan mengalami peningkatan yang ditunjukkan dengan semakin banyaknya ICD. A1. Intellectual capital disclosure berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Yang kedua, kinerja keuangan yang diukur menggunakan return on asset menerangkan kemampuan perusahaan pada memperoleh keuntungan pada hubungan
hubungannya menggunakan penjualan. Total aktiva juga modal sendiri. Semakin tinggi keuntungan menerangkan kinerja yang baik bagi suatu perusahaan sebagai akibat bisa menaruh taraf keyakinan yang baik terhadap investor buat menanamkan modalnya dalam perusahaan tersebut. Susanto dan Suryono 2020, Aziza dan Widiawati 2001, dan Komaria dan Mildawati 2001 mengungkapkan bahwa return on asset berpengaruh positif terhadap Facebook Palu. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis bisa dirumuskan menjadi berikut, yaitu H2, ROA berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Bab 3, metode penelitian. Metode penelitian, tempat dan waktu penelitian. Penelitian dilakukan pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, terutama di perusahaan manufaktur pada periode 2017 sampai 2021 yang diakses melalui website Bursa Efek Indonesia www.idx.co.id dan website resmi dari masing-masing perusahaan. Populasi dan sampel. Menurut Sakaran Bogi 2019, sampel ialah bagian dari populasi yang menjadi sumber data dalam penelitian, di mana populasi merupakan bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Populasi penelitian ialah perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia 2017 sampai 2021, berjumlah 144 perusahaan. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling, yaitu penarikan sampel dengan cara menggunakan subjek berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, yaitu yang pertama, perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Kedua, perusahaan menerbitkan laporan keuangan tahunan periode penelitian dari tahun 2017 sampai 2021. Yang ketiga, perusahaan yang tidak dilisting periode penelitiannya tahun 2017 sampai 2021. Teknik analisis data. Yang pertama, teknik analisis data. Di sini saya menggunakan analisis regresi berganda, yaitu analisis regresi berganda dipergunakan agar bisa menjelaskan variabel-variabel terikat ataupun dependen memakai lebih dari satu variabel bebas. Pada penelitian ini, peneliti akan menggunakan aplikasi SPSS 26 untuk membantu peneliti menganalisis data. Yang kedua, menggunakan uji hipotesis. Uji asumsi klasik digunakan pada penelitian ini untuk mengetahui apakah hasil analisis regresi berganda yang digunakan untuk menganalisis dalam penelitian tidak menimbulkan penyimpangan atau terbebas dari adanya bias. Di sini, uji asumsi klasiknya menggunakan dua uji, yaitu uji T dan uji determinan. Demikianlah presentasi proposal penelitian dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.